Bismillahirrahmanirrahim. Kemuliaan itu di saat kamu bisa memuliakan orang lain, maka kamu jadi mulia. Artinya di saat kamu mondok kok tidak bisa menghinakan diri dalam rangka untuk memuliakan orang lain, sulit kamu mulia. Lihatin pada murid-muridnya, wahai muridku, apabila engkau kedatangan para pejabat pengen belajar sama kamu, tolak mereka, kecuali kalau mereka niatnya sungguh-sungguh. Karena kadang-kadang pejabat-pejabat, orang-orang yang mulia itu rata sungguh-sungguh. Anak dirinya Gus, merasa dirinya sudah syarifah, merasa dirinya sudah wah. Ini yang menjadikan kamu gak berhasil. Tidak akan berhasil ilmunya seseorang selama di dalam kalbunya ada kemuliaan. Lalu mereka menganggap orang lain remeh, kemudian melihat dirinya mulia. Tidak akan berhasil, siapapun Anda. Siapapun Anda, justru yang menjadi ulama-ulama di daerah-daerah itu putranya orang awam, putranya orang-orang biasa. Banyak pondok pesantren itu putrane Romo Yai ini malah nggak bisa meneruskan. Yang meneruskan itu justru menantunya. Karena dirinya sudah walah koyok gus-guso dewi. Saya itu punya anak itu. Saya nggak pernah nyuruh sama santri untuk menghormati Muhammad, mencium tangannya, ngopo, idoni rawis tangan. Nggak usah dihormat, nggak usah dimuliakan. Pernah saya memondokkan anak angger ngawur. Saya memondokkan anak angger ngawur. Dan tidak akan saya pondokkan di pondok pesantren yang apabila iuran telat ditarik, tak boyongke langsung. Ya ini aja rakus dengan harta. Kamu mondok itu harus merendah serendah-rendahnya, menempati apa yang ada, dinikmati. Jangan pernah berandai-andai, jangan pernah berangan-angan. Saat sekarang ya sekarang, jangan berandai-andai. Nanti begini begitu, jangan, kayak bener. Dinikmati. Dulu kita ngajinya di situ ya. Kita menikmati ya. Sekarang dijajah Mas Santri. Dulu ngajinya di Makom, di utara Makam. Nyampe pernah itu hujan kebanjiran. Masih ingat? Kalau masih ingat berarti kamu makhluk-makhluk lama. Lahir sebelum Masehi. Dulu kita pernah ngaji di jalan raya, pernah. Masih ingat? Di jalan raya, di Ratan itu pernah. Nggak punya bangunan, di Ratan, di Telasar. Bahkan pernah ngaji di utara Makam di sini, giliran Telasar betapkan langit. Pernah ngaji di sini, diratapkan Telasar, pernah. Telasarnya warnanya biru. Kamu, kita berubah itu baru-baru saja. Seperti disulap sama Allah. Sekarang kamu nempat di hotel-hotel mewah bintang 9. Belakang itu. Dulu itu rumahnya Ustadz Amir. Belakangnya itu tuh masih pohon bambu jemput. Saya pengen buang sampah di situ, dimarahin Ustadz Amir. Dimarahin, tak subuh. Ustadz Amirnya minggat. Pergi dari sini dia. Kebeli semua. Sekarang orangnya di pinggir sungai. Saya pengen itu membuang sampah di depan parga itu, digeremengi. Justru gara-gara digeremengi dapat tanah luas.
tanah di sananya itu. Jadi kamu itu bisa mulia bila mana kamu harus menghinakan diri kamu. Kamu itu kalau tidur bisa akan mengalah. Biar teman-teman kamu yang tidur. Kamu nggak dapat tempat nggak apa-apa. Kamu tidur di aulanya ini. Atau kalau lelaki itu tidur di masjid. Nunggu di salon. Nunggu di kota amal. Jebul jibui dewi. Men, lu nggak tinggi gue sapit, gue sapit mie ayam nih. Gak akan berhasil selama kamu di pondok masih mulia. Jangan pernah memuliakan diri. Dulu saya di pondok sudah menjadi ketua pondok. Itu pekerjaan saya nyapu sama masak. Setiap pagi sore saya nyapu. Kebetulan saya itu benci banget kalau ada santri kemproh, benci. Kamar saya itu bersih. Makanya kenapa saya nggak mau masuk di rumahnya Ustadz Mahfud. Kemroh. Kemroh orangnya kemroh. Ya itu rumah di Pelitur kabue. Bersihkan yang bersih, di keramik. Beres. Nyatanya ini bisa rapi, bisa. Sebentar lagi itu membuatkan kamar untuk ayah ibumu di situ. Saya buat yang mewah itu. Mewah itu. Semuanya sudah mahal semua. Bukan untuk memuliakan diri kita, bukan. Untuk memuliakan orang lain. Kamu itu. Jangan terbiasa berpikir untuk diri Anda. Gak bener itu. Tidak akan berhasil. Seorang santri yang duduk di majelis ilmu. Kemudian mereka merasa mulia. Semestinya kamu itu ya ikut. Dulu itu ada seorang raja. Datang ke tempat seorang ulama. Pengen mondok. Apa kata ulama tadi? Gak boleh, jangan. Pulanglah kau. Apa kata beliau? Rajanya bilang, ya saya pengen belajar sama panjenengan saya. Iya, nggak apa-apa dengan syarat. Kalau datang ke sini nggak usah pakai pengawal. Datang seorang diri, jalan kaki. Pada akhirnya dia pulang, pengawalnya diberhentikan semua, dia jalan kaki. Jalan kaki ke tempatan. Nggak diterima lagi. Pulanglah kau. Ya saya pengen belajar sama panjenengan. Apa kata beliau? Lepas semua baju-bajumu. Baju-baju kerajaan lepas. Pakai baju ala kadar. Pakai baju yang seperti yang dipakai oleh para santri. Kemudian orangnya melepas jubah, mustoko dan sebagainya dilepas. Pakai baju ala kadar. Setelah datang, apa kata beliau? Pulanglah kau. Kamu tidak akan berhasil belajar sama saya. Kenapa ya Syekh? Kira-kira kamu banyak uang. Tidak akan berhasil seorang santri yang banyak uang. Dengar ini. Santri yang kebanyakan uang. Jajan nyowok. Koyok buas ini. Angel berhasil. Angel. Santri ya lemu. Sulit yang berhasil. Kiriman no, sebulan no, 5 juta. Sulit. Apa kata saya tadi? Pulanglah kau. Jangan bawa uang ke tempatku ini. Pulang tidak bawa uang. Pada akhirnya dia fakir. Jadi kalau ke tempat dia itu nggak bawa uang. Menimba ilmu. Bahkan beliau pun ngikutin seperti santri biasa. Romo yainya ngaji di kursi, dia duduk. Ya, tidak bisa duduk di depan karena sudah kedisian sama anak-anaknya orang fakir. Biasanya anak-anaknya orang fakir kan sergap-sergap. Yang ini paling anak yang mau fakir-fakir. Tolong, nangguju kita untuk neto. Beliau ini duduknya di belakang. Padahal kalau di kerajaan terhormat. Duduknya di belakang. Nunduk juga. Bahkan beliau pun ikut ngeladeni Romo Yai. Ngeladeni, ngelayani kebutuhan Romo Yai. Membuang sampah, mengambil air dari sungai.
kemudian pulang, mimpin ke kerajaan. Setiap datang ke situ, dia pun jalan, tidak mau tidak mau dikawal. Dengerin ini kamu. Saya dulu mondok itu 70 kilo. Sini almarhum Badung Sari itu jauh. Jalan kaki saya. Jalan kaki. Romo Yai saya kemarin cerita, kalau Kiai Huduri kalau nganterin anak, kalau ngirimin itu pakai sepeda ontel, sini situ cuma 20 kilo. Sepeda ontel termasuk keren. Dulu saya itu jalan kaki. Jangan merasa. Pokoknya kamu yang merasa mulia, merasa anak kiai, anak habaib, anak raden, anak raja, anak kingkong, tidak akan berhasil ya. Harus kurang uang. Gak boleh kebanyakan uang. Loh, saya sendiri tuh kurang uang. Saya itu nyampe beli bakso gak mampu ya. Saya makan bakso atau nunggu kalau diajak istri. Kalau istri nggak ngajak saya, ya nggak punya uang sama sekali. Cita-cita saya dangkal. Biasanya saya beli kitab. Saya sekarang udah nggak bisa beli kitab. Sebab nggak pernah megang uang. Saya itu nyampe nggak berani sabunan. Karena saya tidak pernah beli sabun. Bukan karena nggak mau sabunan. Enggak, saya favorit sabunan. Nggak ada uang untuk beli. Pada akhirnya untuk sepanjang saya ini jarang sabunan. Saya kalau sabunan itu kalau istri nimbrung mandi. Kalau saya ngizinin, kalau nggak ngizinin rasa. Tak kunci, kedor-kedor, masuk baru. Saya itu nggak pernah beli sampo, nggak punya uang. Apa mana ya saya tunggu es teh. Yang seperti kamu, rupamu loh kayak teh. Kuning-kuning ireng. Antri. Mondok bawa baju satu bopet. Mondok sangu seprimbet. Kecuali kalau saya yang menyediakan. Yang asli, dengerin. Yang asli itu. Saya itu dapat ijazah. Santri itu 1 bulan bayarnya 1 juta. Saya dapat ijazah gitu. Yang asli itu. Ijazah yang diberikan ke saya nih. Adapun saya nyuruh kamu 500 itu kasih sayang saya sama kamu. Nanti semua santri bisa saya tarik 1 juta. Kalau lantai 4, 5 udah terbangun. Dan yang bayar santri yang ada di lantai 4 sama lantai 5. Saya pengen buat pondok-pondok bisnis. Biar ada pakar-pakar hebat yang memikirkan. Biar santri-santri yang umur 15 tahun ke bawah itu konsentrasi full. Seumur 15 tahun ke atas mikir. Mikir 3 jam, selain 3 jam nggak boleh. Nanti peralatan semuanya pasang semua. Kalau perlu kita punya satelit khusus, punya gedung khusus televisi Al Mubarak Al Arba'in. Saya itu pengen bangun masjid 40 masjid di kota-kota besar. Masjid termewah dan termegah. Fasilitasnya lengkap, kamar tidur, ada baitul malnya, semuanya ada, ada perbankannya, ada semuanya ada. Ingin tak letakkan di daerah-daerah kamu yang hidupnya di kota-kota besar. Rumahmu mana? Mana? Lampung. Lampung apa no kotane? Ada kotanya enggak? Ono lampu bintar pada Lampung. Di Lampung ada masjid, masjid besar Al Mubarak Al Arba'in.
Itu syaratnya kamu itu kalau mondok harus merendah, serendah-rendahnya. Konroan mumpet ya. Iya. Gimana kamu berhasil? Roan ini mumpet ya. Padahal terima ngono. Boyo anggere ngetok ngono. Sungibat ini. Sing luar biasa. Saya tuh pengen ngukut semua tanah yang ada di desa ini. Pokoknya tahun 2035 udah selesai semua. Tak bayar mahal. Sak jaduke. Makanya ini harus menyiapkan pakar-pakar hebat. Yang dewasa-dewasa itu udah mulai mikir. Kamu. Kenapa kamu saya suruh bawa HP? Biar pengalaman tentang HP. Nanti yang umur 15 tahun ke atas tak cobain blokir. Gak boleh diblokir, gak boleh disadap. Semuanya lost semua. Dalam